Hari-hari jelang Pilpres 2019, situasi politik begitu panas. Kala itu untuk kedua kalinya Prabowo Subianto dan Jokowi bertemu dalam kontestasi pemilihan presiden. Dari partai-partai politik. Di tengah hiruk-pikuk kampanye dua calon presiden, Kompas mengeluarkan hasil survei elektabilitas Prabowo Subianto dan Jokowi tepat 1 bulan sebelum hari pencoblosan. Hasilnya, Jokowi tetap unggul meski elektabilitasnya tergerus sekitar 7%. Ya, survei ini kan banyak sekali kan, surveyor kan banyak sekali, ada berapa, mungkin lebih dari 10 ya. Semuanya kita pakai untuk evaluasi. Ya, kalau Kompas saya kira independen, tapi yang lain itu tidak mendeklar, itu bisa membuat satu perkiraan yang salah. 17 April 2019, masyarakat berbondong-bondong ke TPS untuk menentukan presiden pilihannya. Tingkat partisipasi pada pemilu 2019 tercatat sebesar 80,90%. Untuk kesekian kalinya, Litbang Kompas ikut andil dalam hitung cepat kontestasi politik nasional. Ada 192 jutaan pemilih di Indonesia. Kemudian kita tetapkan 2000 sampel TPS dengan cara melakukan sebuah pengambilan sampel secara random sistematik. Ada total itu ada 2.368 tenaga lapangan yang akan melakukan pengambilan data dari lapangan. Surveyor kita dikirim ke seluruh Indonesia dan di pelosok-pelosok ya. Ada yang di pelosok-pelosok, ada yang mencapainya ke sana lewat laut. Itu sekitar perjalanan 3-4 jam naik perahu, dan di sana tergantung cuaca juga kalau menuju ke sana di Pulau Rote, ujung paling selatan Indonesia. Kemudian ada juga yang di pelosok pegunungan, contohnya adalah di Cikorek, Banten, yaitu adalah soal komunikasi. Setelah mereka berhasil mengumpulkan, dia harus nyari sinyal dulu, keluar 10 km baru mengirimkan data ke Jakarta. Jadi inilah saudara hasil hitung cepat yang diselenggarakan Litbang Kompas menunjukkan pasangan 01 Jokowi Widodo Ma'ruf Amin unggul atas pasangan 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Sejumlah lembaga survei yang menampilkan hasil hitung yang sama dituding berpihak. Ada asumsi orang bahwa ada keberpihakan Kompas ke tempat yang salah satu kontestan. Tapi kami sendiri secara internal kan juga melakukan perhitungan, content analysis. Kami merasa yakin masih di jalur yang benar, tidak berat sebelah. Masuk akal kalau ada asumsi orang, ya kita mau ngomong apa. Lalu di masyarakat juga kan terbelah. Terbelah dalam arti, ya ini yang disebut post-truth pada 2019, sebelumnya juga di pemilihan gubernur DKI itu kan sangat kuat. Ini terbawa. Ya pembuktian satu-satunya hanya stick on tadi, metodologi, nah berarti metodologi statistiknya, sampling error, non-sampling error. Jadi dengan tetap mengacu pada metodologi yang memang sudah ditetapkan, nah kami yakin bisa menghapus semacam, ini nih Kompas berpihak. Memang tidak gampang. Perhitungan cepat pemilu pertama kali dilakukan Kompas pada 2007 saat Pilgub DKI Jakarta. Lalu berturut-turut sajian hitung cepat Kompas menjadi acuan pada Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017, hingga yang terakhir Pilpres 2019. Namun sejatinya sejak 1980-an, Kompas telah melakukan berbagai kegiatan penelitian berbasis data. Ketika surat kabar tidak hanya cukup dengan sajian berita, hasil penelitian Kompas memperkaya wacana pembaca. Litbang antara lain diberi juga tugas melengkapi pemahaman, antisipasi apa yang bakal berkembang dengan media ini. Tetapi sementara itu Litbang sudah juga memberikan kontribusi, yaitu dengan penyiapan fakta, ya, bahan, ya, yang lebih lengkap.
Ketika membentuk lembaga penelitian dan pengembangan, Joseph Widodo menyadari bahwa pemberitaan Kompas harus ditopang dengan kekuatan data, dan kekuatan data harus didukung teknologi. Padahal waktu itu kan memang, ya sebenarnya seperti yang dibilang, pada waktu itu Kompas sebelumnya belum mengalami apa-apa, belum. Tapi ya saya udah nggak tahu kenapa saya melihat gejala itu. Dari tahun 92 itu belum. Oplas segala macam masih bagus sekali, 92 itu. Tapi waktu itu saya sudah merasa bahwa ya dari puncak ini mau turun gitu loh. Pembacanya itu mengikuti perubahan-perubahan dunia yang terjadi, dan perubahan itu juga banyak sekali input dari teknologi kan. Kini Litbang Kompas menjadi salah satu bagian penting harian Kompas yang tak terpisahkan. Di usia ke-56 harian Kompas, kehadiran Litbang menjawab tantangan zaman bagaimana seharusnya wajah media di masa depan. Tak hanya menyajikan fakta, namun juga mengeksplorasi data, memberikan gambaran permasalahan secara lebih mendalam. Bahwa Litbang Kompas sudah memberikan sesuatu yang merasa menanggapilah keinginan atau ekspektasi masyarakat. Nah, ekspektasi bertambah nih. Nah, bertambahnya ekspektasi ini mampu enggak lalu dipenuhi oleh Litbang. Saya melihatnya ekspektasi masyarakat bukan lagi pada penggambaran kira-kira ada di mana, tapi lebih pada mau kemana. Jadi sifatnya prediksi, karena teknologi informasi sudah memberikan tools-nya bahwa lewat machine learning, lewat artificial intelligence, big data itu bisa menggambarkan yang namanya prediksi.